14 1,40 meter aja ini. Ini lebar dari satu blok ini 1,40 meter. Kemudian ke sana itu nggak sampai 2 meter, kurang dikit ya. Ke sana itu nggak sampai 2 meter, kurang dikit. Jadi masih luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Balik lagi di channel kita Bakal Peternak. Di video kali ini saya sebenarnya hanya bersharing sesuai dengan request dari salah satu sahabat bakal peternak, dari Budi Tubagus. Bang, spill kandang yang ini dong, versi panjangnya. Kandang yang dimaksud adalah yang ini bos, kandang yang memang penampakannya baru dan memang nggak pernah saya sentil di beberapa video terakhir kemarin ya. Tapi perlu kita review kembali bahwa saya sebenarnya dari awal ini adalah kandang pembesaran bosku, karena menurut saya ini cukup aja kandang koloni bakal peternak ya. Kandang indukannya 1, 2, kemudian ada di sana di ujung tuh 3. Jadi dengan hitungan total 4 kali 3 berarti 12 indukan dengan 3 pejantan. Tetapi makin ke sini, kemudian dengan mempertimbangkan beberapa poin yang nantinya akan saya sebutkan, akhirnya saya putuskan saya nambah kandang koloni ya, dengan beberapa alasan yang nantinya akan saya jelaskan. Oke, baiklah bosku, sebelum kita lanjut, kalau sampai suka videonya jangan lupa di like dan di share ke rekan peternak yang lain agar mereka juga tahu apa yang kita tahu. Tapi sebelumnya ini ada beberapa penambahan indukan dari bakal peternak sendiri, indukan dan betina ya. Di sini ini jantan muda usia 1 tahun, ini saudaranya jantan usia juga sama ya, karena dia barengan netasnya kemarin tahun lalu. Ini genap setahun nih bos, dua ini. Nah, sementara kalau untuk betina-betinanya ini sebenarnya adalah adik dari, bukan inbreeding ya, tapi hasil persilangan, cuman beda indukan. Ini adalah adik-adiknya, usianya kurang lebih sekitar 10 bulan nih yang betina ini. Betina-betinanya di sini ada 3, nih ada 3, 6 betina babon. Di sini ada 2 dan di sini ada 3. Berarti total indukan di bakal peternak tuh, total babonnya itu ada 12, karena ada sepasang di sana bos, sana, tapi masih muda, indukan muda. Jantannya jantan hasil inbreeding anak-anaknya ini. Oke, baiklah bosku, kita lanjut aja. Kemarin rencananya ini adalah ya, kalau sampai lihat penampakan video yang ini ya, ini sebenarnya peruntukannya untuk kandang pembesaran. Jadi ya awalnya juga saya juga bingung, yang tadinya itu pengennya buat bentuk L ya kan, dengan lebar kurang lebih 1 meter ke sana, kemudian bentuk L 1 meter juga lebarnya. Tapi sayang, menurut saya masih banyak ruang yang kosong, ruangan yang kosong. Dengan penuh pertimbangan, akhirnya tahun kemarin sepulang dari Jawa saya buatlah dengan peruntukan kandang pembesaran, karena pada waktu itu memang ayam pembesaran saya itu sekitar kurang lebih 150 ekor, yang tempatnya itu udah saya hambur-hambur aja bos, sampai ke samping ini, dari sini sampai ke sana. Nah, akhirnya saya putuskan untuk membuat lagi kandang pembesaran di sini. Cuman saya terkena kendala, karena di sini posisinya belum dicor seperti ini. Akhirnya habis ayam pembesaran saya itu terkena koksi. Nah, kalau sampai nggak tahu koksi, ini koksi. Jadi koksi ini adalah sejenis bakteri yang menyebabkan
ayam kita itu terkena berak darah. Jadi bakteri yang paling mematikan sebenarnya itu, bos. Dan akhirnya saya putuskan ayam pembesarannya saya singkirkan, kemudian kandangnya ini saya bongkar. Setelah dibongkar, nah saya cor nih sendirian nih. Awalnya saya cor sendiri, kemudian ya tentunya saya lapis dulu ya, pasir dulu bawahnya, karena kalau nggak dilapis pasir ini posisinya harus miring, bos. Sekian sentimeter itu harus posisi miring. Kemarin sempat saya tes air, saya semprot air, dan kemudian ada hujan deras, itu memang airnya mengucur deras ke sana ya. Nah, jadi sesuai dengan target bahwa memang lantai cor yang saya buat ini tujuannya untuk supaya air itu mengalir kencang ke bawah, jadi terpusatnya semua ke sana. Jadi kalau hujan deras, ini di sini airnya jernih jadinya. Jadi kotoran-kotoran itu bersih, dia tersorong keluar sana dia ke parit pembuangan yang air parit besar. Nah, kembali ke kandang yang ini. Setelah jadi kemarin di bulan Ramadan kalau nggak salah, nah akhirnya saya break dulu, selesai baru saya lanjutkan pasca lebaran. Jadi selesai lebaran saya lanjutkan kembali. Nah, bingung lagi apakah harus pakai lantai seperti itu atau enggak, atau mungkin langsung seperti ini aja nih, seperti ini. Setelah saya pikir-pikir, akhirnya ya sudah, dengan beberapa pertimbangan akhirnya saya buatlah berlantai, berbeda dengan yang di sini ya. Saya buat berlantai, kemudian jarak dari bawah itu tuh kurang lebih sekitar 50 cm ya, jarak dari cor-coran tuh tiangnya ini 50 cm. Kemudian saya menggunakan dua jenis kawat, kelihatan nggak? Ini kawat yang warna hijau, kalau yang ini yang warna putih tapi agak tebal, saya nggak tahu apa namanya ini ya. Ini memang cocok peruntukannya buat lantai, bos. Tuh, jadi lantainya saya pakai ini. Kalau yang ini buat pintu-pintu aja, buat dinding. Tuh, yang di sebelah sana semua pakai yang hijau ini. Nah, ini karena ada sisa, jadi saya pakai untuk nutup depan. Pertimbangannya kenapa saya membuat koloni di sini, ya menggantikan status kandang pembesaran, karena satu, arah angin itu dari sana, arah angin ke sini. Jadi boleh dikatakan sirkulasi udaranya bagus, cocok dan bagus sekali untuk indukan. Kemudian yang kedua, di sini mudah untuk mengendalikan kotorannya. Kenapa saya katakan mudah? Ya cukup kita buat miring. Kalau semuanya per waktu kita mau pembersihan, jadi tinggal disemprot aja air, maka secara otomatis akan ke sana. Selanjutnya pencahayaan juga bagus, karena matahari kan terbenamnya di sana, bos. Tuh, matahari terbenam di sana, kemudian terbitnya dari arah berlawanan. Secara otomatis cahaya, intensitas cahayanya cukup stabil. Kemudian nah ini juga yang perlu sampean mungkin perlu ingat-ingat kalau bikin kandang. Di sini saya pakai ini, pakai seng transparan ini, bos. Nah, ini transparan ini. Jadi kemarin saya simpan ayam di sini itu megap-megap. Jadi megap-megap, akhirnya saya putuskan melapisnya dengan spanduk baleho ya di bawahnya. Nah, seharusnya yang benar kalau sampean pakai seng seperti itu ya, seng transparan seperti itu, atap transparan. Jadi lapis dulu dengan kain spanduk atau mungkin terpal yang tidak terpakai, kemudian dilapis dengan seng ini, seng transparan itu. Kenapa? Karena kalau langsung itu panasnya luar biasa. Jadi saya sendiri juga udah ngetes kemarin selama saya buat kandang ini ya, ngecornya itu panasnya luar biasa ya, jadi nembus cahaya matahari. Saya juga nggak tahu apakah ini pengaruh dengan badai El Nino yang melanda Indonesia ya, badai panas itu. Saya juga nggak tahu apakah ada pengaruhnya, tapi yang jelas panasnya luar biasa kalau nggak dilapis. Nah, setelah dilapis mulai agak berkurang, tapi setelah indukan-indukannya ada di sini, itu saya tambah lagi dengan air ya, tujuannya supaya
suhu panas atau cuaca panas di dalam sekitar area kandang ini sedikit lebih stabil lah, nggak terlalu panas yang gimana gitu ya sampai menggap-menggap. Kenapa? Karena kita menghindari indukan-indukan kita ini supaya jangan terserang head stress, karena kalau sudah terserang head stress bos, secara otomatis produktivitasnya akan anjlok ya, indukannya akan anjlok. Oke, lanjut berikutnya. Ini sebenarnya nggak cukup 3 meter nih bos, ini nggak cukup 3 meter, ini hanya 2 meter berapa, pokoknya di sini 1 meter 40 aja ini lebar dari satu blok ini 1 meter 40, kemudian ke sana itu nggak sampai 2 meter, kurang dikit ya, ke sana itu nggak sampai 2 meter, kurang dikit, jadi masih luasan yang ini ya. Nah, di sana kita bagi 2, kita beri sekat 2 tanpa ini ya, tiangnya hanya tiang penyangga, tiang utamanya hanya penyangga-penyangga gitu aja, karena juga bobot ayam juga nggak berat. Selanjutnya selebihnya itu saya batasin untuk melapisnya dengan triplek atau lantai dengan dinding triplek gitu, saya batasin, saya kurangin karena yaitu tadi khawatirnya ayamnya kepanasan. Jadi saya cukup daerah sini aja yang saya beri. Ini pun karena ada satu alasan mengenai air hujan. Nih, kita lihat dari jauh ya. Nah kemarin sempat saya tutup penyambungannya supaya air hujan itu enggak jadi ini benar-benar kalau sederas apapun hujan di sini tetap kering. Jadi yang basah itu hanya areal sini, karena ini saya beri talang kemarin. Nah, ini sementara nanti ujungnya ini saya akalin supaya airnya nggak ciprat kemana-mana, seperti itu bos. Jadi untuk syarat dari kandang indukan sebenarnya sudah memenuhi syarat, yaitu tidak panas, tidak gelap ya, tidak gelap juga, kemudian sirkulasi udara, kemudian pencahayaannya juga bagus. Jadi indukan-indukan ini tidak mudah terserang head stress, dan alhamdulillah sih sejauh ini produksi telurnya hampir setiap hari itu bertelur ya. Nah, sebenarnya kalau yang di sini ini malah mau saya perbaiki. Ini kalau yang di sebelah itu masih mending karena masih agak terang, ini yang gelap nih bos. Nah, areal di sini yang lumayan gelap nih, kandang yang ini. Makanya rencananya nanti saya lihat sifon dulu nanti mau diapain ini, karena kayaknya seng yang itu mau dibuka aja. Nih separuh nih sengnya itu mau dibuka supaya intensitas cahayanya bagus, tidak terlalu gelap, karena indukan kalau gelap juga nggak, produksi telurnya kurang bagus. Nah, sejauh ini inilah bos penampakan dari kandang kita bakal peternak. Kalau yang itu kotoran yang saya kumpulkan, itu kotoran kering yang saya kumpulkan untuk dijadikan pupuk kompos ya, seperti biasa begini aja. Kemudian untuk total kandang koloni bakal peternak totalnya ada 5 dengan 12 babon betina dan 5 pejantan. Dan saya juga nggak tahu nanti apakah nanti dari sini nih nanti lebaran haji akan dijual semua atau enggak, tapi yang jelas di sini ada beberapa sih hasil silangan jantan yang bagus ya. Ini nggak mati nih bos ya, ini tidur semua ini ya. Ini ada 2 jantan yang punya postur bagus, nggak tahu apakah nanti dijual semua atau enggak, kita lihat nanti. Dan inilah kandang bakal peternak ya, boleh dikata ruangan sempit tetapi mudah dalam kita mengendalikan kotoran, kemudian tidak berbau. Jadi tadi pagi juga kebetulan ada teman saya kesini yang rencananya minta rekomendasi kira-kira mau bikin kandang seperti apa. Tadi datang ke sini dan langsung menyatakan bahwa kok nggak bau ya gitu ya. Jadi kalau kesini, dan ini sudah beberapa orang yang sudah memberikan testi bahwa kandang di sini benar-benar nggak bau bos. Kalau dibilang bau sih aroma kandang itu biasa ya, cuman yang dikatakan bau itu kan aroma menyengat yang kalau malam hari itu aromanya tuh naik ke permukaan. Nah, kalau di kandang bakal peternak ini alhamdulillah sih sejauh ini nggak bau. Kenapa? Karena kita rutin seminggu sekali itu air probiotik atau air fermentasi kita beri minum, belum lagi pakannya pakan fermentasi. Jadi kotorannya mudah terurai dan rajin dibersihkan.
rajin bersih kandang ya. Jadi itulah salah satunya. Dan sejauh ini juga kurang lebih 10 harian saya sempat diserang koloni lalat ya, tapi saya rutinkan pakai itu. Nah, pakai perekat lalat itu ya, tujuannya ya untuk mengurangi populasi lalat. Sebenarnya lalat ini juga tidak terlalu ini juga ya, tapi kan kalau benar-benar banyak lalat itu kan nggak enak ngelihatnya gitu kan. Jadi saya putuskan ya udah pakai perekat lalat itu aja, lebih aman dan lebih simpel penggunaannya. Jadi hitung-hitung kalau umpamanya sudah seperti itu ya saya bakar. Jadi ya beginilah bos, review kandang bakal peternak yang terbaru, yang tadinya rencananya untuk kandang pembesaran, sekarang kita buat menjadi kandang koloni, yang alhamdulillah sih sejauh ini produktivitas indukan-indukan kita stabil dan indukannya juga nggak ada yang stres. Oke, itu saja dulu bosku review kandang kita dan video kita kali ini. Semoga bermanfaat ya bos, dan semoga bakal peternak bisa terus memberikan motivasi, inspirasi untuk sampai terus beternak skala rumahan mandiri. Jadi nggak peduli berapapun jumlah populasinya, selama kita tekun, selama kita mau belajar dan disiplin tetap konsisten, insya Allah kita juga bisa jadi peternak yang sukses. Jadi jangan berkecil hati kalau saat ini kita masih peternak dengan skala rumahan, nggak masalah, jalani aja, belajar aja. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Bakal Peternak. Maju